أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau disebut juga dengan Tsalatsatul Usul, di pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Rabb kita, bagaimana kita mengenal Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jika dikatakan kepada engkau bima 'arafta rabbak, bagaimana caranya engkau mengenal Rabbmu, maka katakanlah caranya dengan dua cara, yaitu pertama bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, dan yang kedua dengan wa makhluqatih, dengan makhluknya. Dan ini diistilahkan oleh ulama ahlus sunnah dengan sebutan ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Jadi ada dua istilah namanya ayat syar'iyah dan yang kedua ayat kauniyah. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syari'iyah itu wahyu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan ayat kauniyah itu makhluk. Makhluk-makhluk Allah yang bisa kita saksikan, bisa kita dengar, bisa kita rasakan, bisa kita ketahui. Maka ini semua makhluk Allah Azza wa Jalla dan diistilahkan di sini sebagai ayat kauniyah. Mari kita mengenal dua hal itu. Dan ini pembahasan yang sangat agung, sangat besar. Pembahasan yang awalnya mulanya itu simple. Namun jika dicabangkan maka sangat padat, kompleks dan menyeluruh. Jadi dua ayat itu ada dua. Dan dengan dua ayat inilah kita mengenal Allah. Yang pertama ayat syar'iyah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu adalah wahyu. Jadi kita mengenal Allah Ta'ala melalui agama ini yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita mulai tadi nanti ayat syar'iyah dulu. Dan yang kedua ayat kauniyah. Dan ayat kauniyah ini adalah segala kejadian atau kenyataan, segala kejadian kenyataan, baik yang tampak, terlihat, terdengar, terasa, terketahui, maka semua ini hakikatnya adalah ayat kauniyah. Nanti insyaallah akan kita detailkan penjelasan ini insyaallah. Kita mulai dulu dari ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Ayat itu sendiri sebenarnya maknanya tanda. Ayat maknanya alamat, yaitu tanda. Jadi istilah disebut ayat dari bahasa Arab. Dan ayat ini adalah tanda, signal. Ketika itu disebut tanda berarti menunjukkan ada tujuannya atau ada pemiliknya. Ya, ketika itu adalah tanda berarti ada tujuan atau pemiliknya. Maka ayat syar'iyah ini adalah sinyal-sinyal syar'i, tanda-tanda secara syar'i untuk mengenal adanya Allah Azza wa Jalla.
Nah, syar'iyah dari kata syara', dan syara' asal maknanya jalan. Dan maksudnya syar'iyah di sini adalah syariat Allah Azza wa Jalla, yaitu wahyu. Maksudnya syar'iyah di sini adalah wahyu. Maka ayat syar'iyah berarti tanda-tanda yang ada pada dalil-dalil. Berarti mengenal Allah Ta'ala melalui ayat syar'iyah itu adalah belajar ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka segala kajian online maupun offline, kajian kitab maupun tematik, dari ustaz siapapun, dari daerah manapun, selama pegangan asalnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka hakikatnya ini adalah mengenal Allah Ta'ala melalui tanda-tanda yang ada di dalil-dalil, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seseorang ketika mendalami Al-Quran, dia belajar tafsir misalnya, maka dia sedang mengenal Rabbnya. Seseorang ketika belajar hadis, yang mana itu adalah sabda-sabda Nabi dan perbuatannya, dan itu semua adalah wahyu, maka hakikatnya dia sedang mengenal Allah Ta'ala melalui wahyu yang ada di sunnah Nabi SAW, di hadis Nabi SAW. Dan ketika seseorang mempelajari akidah berdasarkan Al-Quran Sunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka hakikatnya dia sedang mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu akidah ini yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan jika dia mempelajari ilmu hukum, ya, jurisprudens, ya, ilmu fiqih, ilmu hukum, baik taharah, salat, zakat, puasa, haji, jual beli dengan segala hukumnya, kemudian nikah dengan segala hukumnya, kemudian jihad dengan segala hukumnya, dan ketatanegaraan dengan segala hukum syar'inya, sampai politik Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ini semua sedang mengenal siapa? Mengenal Allah Ta'ala. Jadi mengenal hukum Allah itu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla, karena mengenal Allah itu mengenal agamanya, mengenal Islam, dan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Maka ini adalah mempelajari atau mengenal Allah Ta'ala melalui ayat syar'iyah. Kemudian seseorang misalnya dia sedang sakit hati atau mengalami musibah, atau dia merasakan keletihan dalam hidup ini, atau dia ditindas oleh seorang, atau dan seterusnya. Lalu kemudian dia berusaha untuk membaca beberapa kitab tazkiyatun nufus. Misal karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian di situ ada beberapa ayat dan hadis, dan penjelasan Ibnu Qayyim ini menjelaskan ayat atau hadis atau berdasarkan ayat atau hadis, maka hakikatnya orang ini sedang menyembuhkan qalbunya dengan mengenal Allah Ta'ala melalui ayat syar'iyah. Jadi segala pengkajian ilmu syar'i yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan insyaallah mudah-mudahan termasuk ini juga, ini termasuk mengenal Allah Azza wa Jalla dengan melalui ayat-ayat syar'iyah dan penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli az-dzikr jika kalian tidak mengetahui tentang perkara ilmu syar'i, tidak mengetahui tentang hukum suatu hal, maka tanyalah pada ahli dzikr. Allah Ta'ala mengistilahkan ahli ilmu atau ulama dengan sebutan ahli dzikr. Kenapa ada term ini ahl dan dzikr? Ahl dan dzikr. Dan kenapa ilmu itu disebut di sini sebagai az-dzikr? Gitu kan? Itu satu dalil yang menunjukkan ilmu adalah az-dzikr. Dan az-dzikr itu ilmunya, ilmu, ya. Taib, dalil lain. Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah taman surga itu. Maka kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW apa? Hilaquz dzikr. Halaqah dzikir. Dan halaqah dzikir maksudnya di sini apa? Halaqah ilmu. Nah, berarti ada dua dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu syar'i adalah dzikir. Ilmu syar'i adalah dzikir. Nah, kenapa ilmu syar'i itu dijuluki sebagai dzikir? Karena apa? Karena dengan ilmu syar'i ini kita mengingat Allah, sehingga dengan ilmu syar'i ini kita mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Entah itu masalah akidah, entah itu tafsir Al-Qur'an, entah itu penjelasan hadis, entah itu tazkiyatun nufus, entah itu hukum-hukum Allah dalam ilmu fikih, maka semua ini adalah lapangan-lapangan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengannya. Seperti itu. Ya. Maka disebut ahli zikir, ahli ilmu disebut ahli zikir karena apa? Karena ahli ilmu atau ahli zikir ini adalah yang ilmunya itu membuat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala ingatkan bahwasanya kita kalau nanya sama orang yang punya ilmu yang menjadikan ilmunya itu zikir buat dia. Atau kalimat lain, kita kalau mau mencari fatwa, tanya ke ustadz, tanyalah ke ustadz yang antum persangkakan dengan baik bahwasanya ilmu ustadz ini membuatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit ustadz-ustadz yang mungkin bukan ustadz sunnah, mudah-mudahan tidak sedikit ustadz-ustadz yang kalau antum nyimak kajiannya itu bukan membuat antum tuh semakin kenal Allah, tapi membuat antum hanya takjub sama dia, bangga dengan Indonesia punya ustadz ini, dan terpesonakan dengan mungkin retorikanya, atau terbius dengan mungkin kegantengannya dan seterusnya. Maka antum jangan mencari fatwa dari ustaz seperti ini. Kenapa begitu? Karena ketika antum meminta fatwa, fas'alu, meminta atau bertanya pada orang yang bertanya tentang agama, pada orang yang tidak membuat antum mengenal Allah Azza wa Jalla, maka sebenarnya ini gak nyambung gitu loh. Kita itu nanya agama, cari tahu tentang agama kan supaya kita kenal Allah, supaya kita dekat sama Allah. Ya. Makanya fatwa-fatwa biasanya dari orang-orang yang dalam dakwahnya bukan supaya jemaah mengenal Allah, melainkan mengenal siapa saya, sehebat apa saya, gelar dan titel saya, populernya saya. Kalau itu yang diinginkan, Instagramnya saya, maka sebenarnya orang-orang yang belajar darinya itu tidak sedang menuntut ayat syariah, tidak sedang mengenal Allah melalui ayat syariah, enggak. Walaupun labelnya kajian, hatta labelnya tahlilan, selawatan dan seterusnya, itu tidak sedang mengenal Allah melalui ayat syariah. Dan itu bukan halaqah zikir namanya, bukan halaqah ilmu namanya. Ya. Ada seorang, ada lupa apakah Sa'id bin Al-Musayyib atau lainnya, lupa seorang dari kalangan tabi'un sepertinya. Itu suatu ketika di hari Jumat sore itu entah menghadiri majelis atau mengisi majelis, Anda lupa. Ya. Namun kemudian dia ternyata banyak yang hadir di sini. Entah dia mengisi majelis atau dia yang ikut hadir, dan dia merasakan senangnya dengan banyak yang hadir dan justru terfokuskan dari situ. Yaitu dia lebih fokus di banyaknya audiens, ya, saking senangnya. Maka ketika diadukan kepada rekannya atau ulama lain menceritakan akan hal ini, maka dikatakan oleh ulama tersebut, innaha min majalisis su, atau innahu majlisus su fala ta'ud ilaihi. Sesungguhnya itu adalah majlis yang buruk, maka jangan kamu kembali ke majlis tersebut. Karena apa? Karena ternyata walaupun itu majelis atas nama label ilmu, tetapi ketika bukannya majelis itu mengingatkan akan Allah, membuat orang mengenal Allah, membuat dia dekat sama Allah, tapi justru membuat dia lebih dekat kepada ketertakjuban diri atau fasilitas yang ada atau dan semisalnya, maka ini adalah tipu daya. Maka jangan kembali ke majelis seperti itu. Sebagaimana kita ikhwan misalnya, ketika antum datang ke suatu majelis yang mana majelis itu dengan segala effort antum datang ke situ tidak membuat antum kenal sama Allah atau tidak mendekatkan diri pada Allah dengan majelis tersebut, maka untuk apa? Untuk apa? Apa yang dicari gitu loh? Apa yang dicari? Ya, seramai apapun itu, sekaliber apapun dai-nya. Karena kita tuh ke majelis bukan karena dai ini, melainkan kita ke majelis karena ingin mereparasi hati kita, mendekatkan diri pada Allah, mengenal Allah lebih dalam, lebih tahu tentang Allah, hukumnya, dalilnya dan seterusnya.
Ya. Jadi belajar mengenal Allah Ta'ala melalui ayat syar'iyah. Ya, melalui ayat syar'iyah, yaitu dalil, yaitu ayat Allah Al-Quran dan juga ayat Allah yang berupa hadis Nabi SAW. Ayat di sini secara makna ya. Ya, karena hadis Nabi itu juga wahyu dari Allah SWT. Begitu. Dan dalil-dalil syar'i ini, ayat syar'iyah, qamat bimasalihil ibad, kata Allah. Ayat syar'iyah ini tujuannya adalah mengenalkan maslahat-maslahat untuk hamba. Jadi memperkenalkan maslahat-maslahat untuk hamba sebenarnya. Dan dikatakan wahiyya kafilatun, ini bukan dari syarahnya, ini dari syarahnya. Wahiyya kafilatun bisa'adatihim fi dinihim wa dunyahum. Ayat syar'iyah ini adalah kafilah, penjamin. Penjamin kebahagiaan manusia dalam beragama dan dalam berdunia, yaitu pada agama dan dunianya. Subhanallah. Maka seseorang itu bahagia dia dunia akhirat, bahagia dalam keberagamaannya, dan bahagia dengan keduniaannya ketika dia semakin mengenal Allah melalui ayat-ayat syar'i. Artinya orang yang rajin belajar mengenal Allah dengan ayat syar'i, maka dia akan apa? Dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Maka boleh dikatakan, kalau ada seseorang gampang menampakkan ketidakbahagiaan dia, maka di antara sebabnya kemungkinan besar adalah dia tidak menuntut ilmu syar'i dengan benar. Seandainya seseorang menuntut syar'i, terutama ilmu akidah dan tauhid dengan benar, maka wajah itu tidak akan rela menampakkan kesusahan hati. Karena apa? Karena ilmu syar'i ini adalah hidayah. Dan ketika manusia dapat hidayah, dia tenang. Karena hidayah ini terpupuk di atas keimanan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi petunjuk pada hatinya. Ketika hati mendapatkan petunjuk dan keterbimbingan, maka dia tahu arah. Dan makhluk manapun yang tahu arah, itu lebih mudah dalam menjalani kehidupannya, bahkan tanpa susah payah. Berbeda dengan orang yang tidak punya arah, tidak terarah. Allah tidak mengarahkannya ke jalan yang benar, maka dia susah payah dengan itu. Itu terbedakan Allah, terbedakan. Maka di masa fitnah, seseorang akan diuji dan akan terketahui nantinya siapa-siapa dari mereka yang shadiq, jujur, siapa-siapa dari mereka yang kadzib, yaitu dusta. Rasulullah SAW menyebutkan, badiru bil a'mali satakunu fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bergegaslah kalian beramal, karena akan ada, atau sebelum datangnya apa? Sebelum terjadi fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Artinya semakin malam semakin gelap. Artinya semakin dalam semakin gelap fitnah itu. Namun Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk beramal soleh sebelum terjadi fitnah. Kenapa begitu? Karena seseorang ketika sudah ada preparation dan sudah ada persiapan, maka dia akan mudah ketika menghadapi tes. Dan fitnah itu tes, ujian. Lantas bagaimana seseorang dia beramal tanpa ilmu sebelum terjadi fitnah? Apalagi di masa fitnah, dia nggak bisa beramal tanpa ilmu. Karena syarat terkabulnya amal itu ya tentu ilmu dulu. Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Dan seseorang diperintahkan untuk mencari ilmu syar'i, mengenal Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak kenal Allah Ta'ala, maka dia tidak kenal Allah atau dia mungkin kenal Allah di saat musibah, namun di saat musibah saja. Ketika musibah itu telah lewat, maka dia mulai tidak mengenal Allah Ta'ala. Dan ini berulang-ulang tradisi kaum musyrikin. Ya, di beberapa surat Al-Quran. Ya, ketika Allah Ta'ala timpakan ujian luar biasa kepada orang-orang musyrikin yang sedang berlabuh yang sedang mengarungi lautan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan fa idza ghasyihum kadzulal, yaitu mauj, ya, gelombang air yang begitu tinggi, badai dan seterusnya, sampai seperti gunung-gunung yang akan melahap
kapal ini, maka mereka tiba-tiba da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tiba-tiba mengingat Allah dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan mempertulus hati mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kenal Allah hanya di masa sulit. Sementara ketika di masa senang, enggak mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Akhirnya orang-orang yang seperti ini ketika masa sulit itu telah Allah singkap, maka orang-orang ini kembali kepada kebatilan dan kesesatan atau kesyirikan mereka. Kembali. Maka Nabi SAW berkata dalam satu hadis yang masyhur, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di masa senang, kenalilah Allah Ta'ala di masa mudah, maka Allah akan mengenalimu di masa susah. Nah, orang yang sudah punya preparation, sudah punya persiapan, sudah punya kebiasaan mengenal Allah di masa senang, maka Allah tolong dia di masa sulit, dan Allah tetap akan buat dia istiqamah nanti ketika masa sulit itu telah hilang. Ini semua hanya didapat dengan apa? Dengan memperhatikan wahyu Allah Azza wa Jalla, dengan belajar, terus belajar. Belajar terus. Yang di antara yang ingin Anda sampaikan juga di masa-masa sekarang, ikhwan. Ketika banyaknya mahasiswa dan orang-orang tidak puas dengan keputusan pemerintah di beberapa sektor dari hukum-hukum, ya, ketika mungkin penguasa itu berlaku zalim pada sebagian rakyatnya, ketika kekhawatiran masyarakat akan tekanan ekonomi, ketika orang-orang sudah mulai menjauh dari Allah Azza wa Jalla dan apalagi dari ilmu syar'i dan tidak mengenal manhaj yang sahih dalam menyikapi kezaliman penguasa, maka antum akan melihat dari semua masyarakat manapun, baik awam, para juhal, orang-orang yang enggak ngerti apa-apa, para harokiyin, orang-orang pergerakan, para hizbiyin, antum akan mendapatkan hanya ada spesies yang berbeda, yaitu ahlus sunnah yang berpegang teguh pada prinsip mereka untuk tetap tenang dengan keadaan. Sekarang tanya, ada enggak ustaz-ustaz ahlus sunnah kita yang memprovokasi antum supaya turun ke jalan? Enggak ada. Ada kan di antara ustaz-ustaz kita yang di kajiannya itu menyindir pemerintah baik eksplisit maupun implisit? Enggak ada. Malah justru membuat ayo tenang, ayo ke majelis ilmu. Karena apa? Majelis ilmu ini mengenal Rabbul Alamin. Antum mengenal kezaliman penguasa, maka itu sesuatu yang mudah dikenal. Tapi ketika antum mengenal Allah Azza wa Jalla, maka segala musibah dan kezaliman di dunia ini itu terasa ringan karena Allah Ta'ala punya ganjaran. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati. Ketika kita tahu bahwasanya ini semua takdir Allah, maka solusinya ada pada Allah, dan qalbu semua diciptakan oleh Allah, dan Allah yang memegang semua ubun-ubun mereka, maka ya udah kita kembali ke Allah. Dan ini bukan kita menutup pintu ikhtiar untuk menasihati penguasa, tapi kan kita nggak punya daya untuk menasihati penguasa dengan cara yang terbaik sesuai sunnah Nabi SAW. Ya udah, kita kembali ke Allah sebagai penguasanya para penguasa. Apakah mindset ini antum dapatkan di dakwah-dakwah harokiyin? Wallahi la. Justru sebaliknya, antum akan diprovokasi. Apakah antum dapati dakwah semacam ini atau ajakan semacam ini pada kalangan awam yang biasa di warkop mereka menggibahi penguasa? Gak mungkin antum dapatkan ini. Yang ada antum malah justru dia underestimate oleh mereka. Aneh kok dizalimi malah tetap diam. Nah gitu. Kita diam karena diperintahkan oleh Nabi SAW dalam masa-masa fitnah. Nabi SAW mengatakan ihfadz lisanak, jagalah lidahmu, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu sendiri, dosamu sendiri. Dan kemudian kalau emang kita tidak mampu untuk ikhtiar secara zahir dengan mendatangi penguasa baik-baik, nggak punya ikhtiar, nggak bisa seperti itu, maka ada pintu terbuka, yaitu pintu langit yang mana kita bisa meminta kepada Rabbul Alamin untuk mengatasi segala problematika. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Inilah orang-orang yang belajar agama dengan benar nih kayak gini, mengenal ayat syar'iyah. Karena sekarang sebagian dari ikhwan, bukan maksudnya orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, hadis-hadis Nabi itu diremehkan. Masa kita harus megang tangannya kemudian
Ya sebagai hadis Nabi, suruh Nabi SAW. 4 mata gitu. Dia ejek, hadis Nabi dia ejek. Tanpa sadar orang-orang ini mengejek hadis Nabi SAW. Pentingnya kita untuk benar-benar belajar terus. Janganlah kemudahan internet sekarang membuat kita malas ke majelis ilmu atau merasa kita cukup belajar secara instan. Karena dengan proses kita berjuang untuk datang ke pengajian itu ada ganjaran. Dan itu suatu ujian yang Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang maunya instan aja. Maka ikhwas sekalian terus belajar, mencari ilmu syar'i dan mengenal ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah Ta'ala melalui ayat-ayat syar'iyah. Kemudian yang kedua ayat kauniyah. Dan ini luar biasa tidak terbatas. Karena setiap waktu kita akan melihat ayat-ayat kauniyah dalam kehidupan kita dan merasakannya tanpa henti. Mulai dari diri sendiri, orang lain, sampai segala kejadian dan keberadaan apapun di semesta alam ini, maka semua itu adalah tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla di kesemestaan ini. Bismillah. Maka ayat kauni adalah tanda-tanda eksistensi Allah yang ada pada makhluknya. Bukan Allahnya yang ada pada makhluknya, bukan. Tetapi tanda-tanda dan bukti-bukti tersebut, proof itu ada pada ciptaannya. Dan ciptaan Allah Ta'ala adalah segalanya selain Allah Azza wa Jalla. Segala selain Allah adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dari al-qalam yaitu pena, al-arsh singgasana, as-samawat langit-langit, al-ard atau al-ardin bumi-bumi, segala planet, segala yang ada di antara kita, di antara 7 langit yang Allah ciptakan, semua yang ada di situ semua makhluk Allah. Dan itu terlalu besar untuk terlalu jauh dan terlalu besar untuk kita imajinasikan. Coba kita lihat di bumi Allah, di bumi ini Allah Ta'ala menyebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat sendiri tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla di tubuh kita? Sebelum mungkin kita memulai ke person lain atau sosok lain atau binatang atau tumbuhan atau langit bumi, kita bisa melihat di diri kita tanda-tanda kuasa Allah di setiap detail dari apa yang ada di anggota tubuh kita apapun itu. Semua ada kuasa Allah di situ. Yang kita tidak pernah punya planning untuk menumbuhkan ini dan itu yang ada pada tubuh kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan pengaturan yang sangat kompleks, yang mana secanggih-canggih orang Jepang bikin robot, ya, sestabil-stabil ekonomi Jerman untuk bikin sesuatu, sepinter-pinter orang Cina untuk mengkreasikan suatu teknologi, nggak ada yang bisa membuat seekor lalat dengan ruhnya dan dengan kompleksitas yang ada di satu tubuh lalat yang kecil itu. Dari matanya saja, optik yang ada di itu ada berapa ribu apa namanya itu, retina itu, atau apa sih istilahnya, Allah alam. Tapi ada nggak manusia bisa membuat seperti itu dengan sekecil, dengan semikro itu, dengan detail seperti itu? Ya, nggak ada, nggak bisa. Manusia bikin robot, tetap aja robot hanya robot, tidak sekompleks tubuh manusia dengan komponen di dalamnya. Jadi kalau kita melihat diri kita dan segala kejadian yang ada pada tubuh kita, maka di situ semua terdapat tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Ya. Kalau kita mau detailin itu nggak habis-habis. Itu baru tubuh kita loh. Lalu bagaimana dengan tubuh orang lain? Bagaimana dengan binatang, tumbuhan, unlimited. Itu tidak ada batasannya kita untuk mempelajari semua itu. Ilmu biologi kan bios dan logos ya. Biologi kan berarti al-hayat. Jadi ilmu tentang al-hayat, kehidupan. Nah berarti ini mencakup kehidupan yang ada di muka bumi ini yang zahir, yang tampak oleh mata kita. Yaitu tiga pihak. Satu manusia itu jelas. Kedua binatang. Ketiga apa? Tumbuhan.
Dan bahkan bisa diambil yang keempat, organisme-organisme yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Oke, tambah yang keempat dah kalau mau. Antum bongkar tubuh kecoa, buka atau antum geprek itu kecoa, kan kadang keluar cacing-cacing dari situ atau keluar apa ya, agak jorok memang. Coba pakai mikroskop yang betul-betul sangat detail, ngelihat isinya, itu akan banyak sekali secara biologis kehidupan di situ. Itu baru satu geprekan kecoa yang kecil. Ya. Belum antum lihat debu-debu yang ada di karpet ini. Anda nggak tahu udah berapa bulan nggak di atau bertahun nggak dicuci. Misalnya dipakai mikroskop, antum akan dapatkan banyaknya binatang mikro yang hanya Allah lebih tahu. Tuh. Kalau kita eksplorasi semua ini, nggak ada habisnya. Bahkan dalam suatu pengkajian, ada suatu institut atau suatu kelompok saintis yang kelompok ini memfokuskan pada masalah-masalah bahari, yaitu kelautan dan eksplorasi segala spesies yang mungkin dikenal di lautan. Anda pernah mendengar dalam salah satu episode di episode Science oleh BBC, itu menginterview salah satu dari mereka. Ada saintis mengatakan bahwasanya setelah didata semua dari kapal selam yang pernah menyelam di lautan manapun, kan itu kan semua kapal selam yang menyelam itu kan ada pendataannya, nggak sembarangan. Ada pendataannya, jenis mesinnya, kemudian kapan nyelamnya, berapa lama, itu semua dipelajari dari negara manapun. Jadi dikumpulkan semua data penyelaman oleh kapal selam. Maka disimpulkan bahwasanya kita sepakat bahwasanya Earth itu dari bahasa Arab, Earth, ya, dari bumi, Earth, ya. Bumi ini zahirnya, komposisi zahirnya yang tampak ini, komposisinya 70% itu perairan lautan dan 30% itu daratan. Berarti dominan mana? Lautan, ya. Nah, taib. Kemudian berapa banyakkah bagian laut yang telah dieksplorasi oleh manusia? Maka disimpulkan bahwasanya manusia baru mengeksplor sekitar 0,00099% dari seluruh lautan yang ada di muka bumi ini. Sehingga sisanya berapa yang belum dijamah manusia sebenarnya? 99,99% itu ya, tapi versi kapal selam. Ya kalau versi kapal selam aja kan, coba sekarang palung yang paling terdalam, palung apa sekarang yang diketahui oleh manusia? Mariana Trench di daerah dekat Jepang. Dan itu sekitar tahun 1960-an itu ada ilmuwan atau saintis yang pakai kapal selam untuk menyelam ke palung tersebut. Itu berapa kilometer itu ke bawah itu, subhanallah. Itu yang di palung itu yang binatang-binatang aneh-aneh yang agak serem-seremnya di situ itu. Kalau antum pernah lihat ikan yang giginya kayak gergaji, terus ada kail seperti lampu, terus mukanya itu nggak enak dipandang, sebagaimana antum ketika bangun tidur gitu. Nah itu kira-kira di mana? Itu di Mariana Trench itu. Itu bukan khayalan, itu emang ada di palung-palung itu, dalam sekali itu. Dan itu pun seperti belum sampai dasar. Nah, kalau kita explore semua ini nggak ada habisnya, begitu. Dan ajaibnya jemaah sekalian, kalau kita lihat negara apa yang memproduksi saintis terbanyak, ilmuwan terbanyak, negara mana? Coba. Madura? Enggak. Bukan. Kuantitas dari segi banyaknya, Kalau dari segi akurasinya mungkin relatif ya. Dari segi paling banyak, USA, Amerika Serikat itu paling banyak menelurkan para saintis, ahli sains. Oke. Dan lebih banyak mana sekarang nih, saintis non-muslim atau muslim? Non-muslim jelas. Dan invention atau kreasi-kreasi lebih banyak versi mereka. Tapi antum bisa lihat dari semua orang-orang non-muslim, saintis non-muslim kafir,
Ada nggak di antara mereka yang ketika menemukan sesuatu invention atau menemukan suatu spesies baru, mereka bilang apa coba? Bilang subhanallah gitu? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, walillahil hamd? Nggak ada. Artinya Allah Ta'ala tutup hati mereka dari melihat ayat kauniyah yang ada di spesies yang mereka temukan. Faham nggak di sini, ikhwan? Terus antum jalan ke kali ini ngelihat masih ada ikan lele di situ. Subhanallah, ada ikan lele, betapa maha kuasa Allah. Faham nggak maksudnya bedanya? Antum nemuin ikan lele di kali yang depan ini, yang antum kira paling ikan cere doang, ternyata ada ikan lele. Ya Allah, Allah Ta'ala jaga nih ikan lele. Antum langsung ingat siapa? Allah sebagai pencipta ikan lele ini. Antum nggak perlu antum explore ke laut-laut dalam sampai antum struggle dengan nafas antum, nggak harus. Antum cukup depan ini. Kalau mau nanti habis isya antum di situ nyebur, mungkin nemu ikan, antum ingat Allah Ta'ala. Namun lupa diri kalau itu namanya. Jadi nggak jauh-jauh kita itu. Nggak harus jauh-jauh kita untuk melihat ayat kauniyah. Terhampar segala yang ada di hadapan mata kita, bahkan apa yang ada diri kita itu ada ayat kauniyah di situ. Azan kah? Ini mukaddimah atau azan nih? Berarti kita azan dulu. Oke. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Kita azan dulu, Fadl. Baik, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah seperti ini sama aja. Siang, malam, matahari, bulan itu semua juga makhluk Allah, ya. Maka di sini hanya untuk merangkai atau memvariankan aja. Di antara makhluk-makhluk Allah, as-samawatus sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara makhluk-makhluk Allah adalah langit-langit yang jumlahnya 7 dan bumi yang sebenarnya jumlahnya 7, yaitu 7 lapis. Dan siapapun yang ada di langit maupun di bumi, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Ini semua ayat-ayat Allah Azza wa Jalla secara kauniyah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam syarahnya terhadap Salatul Usul, wal hasilu anna hadhihi ayatun 'azimatun min ayatillahi ta'ala. Ya, maksud dari semua ini adalah bahwasanya semua ini adalah ayat-ayat yang agung dari ayat-ayat Allah. Walakinnal insana ghafilun an tadabburiha. Tetapi manusia itu lalai dari memikirkannya atau mentadaburinya. Ilmu pengetahuan ini sangat banyak ya jemaah. Betul, kita ini nuntut ilmu syar'i, betul. Tetapi sebisa mungkin kita juga punya bekal ilmu yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, namun ilmu tersebut bukan ilmu syar'i pada asalnya, namun niatannya yang syar'i. Ilmu dunia yang mubah, yang boleh, namun niatannya syar'i, yaitu untuk semakin memantapkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai ilmu tata boga sekalipun, yaitu masak-masak ya. Seseorang bisa nggak dia semakin ingat sama Allah dengan ilmu ini? Bisa. Tapi rata-rata koki kan kiblatnya bukan ke situ. Kiblatnya adalah gimana komentar lidah manusia. Tapi coba misalnya, nih koki yang soleh ya, koki yang soleh. Ketika beli bawang, ingat bahwasanya bawang ini ada proses sehingga jadi bawang. Dia pikirin prosesnya, subhanallah, Allah jadikan jadi bawang. Itu baru bawang loh, belum yang lainnya. Kemudian ketika dia nyalain kompor gas, cek gitu kan ada api. Langsung dia keinget apa? Ini api makhluk Allah. Api sebegini panasnya di dunia, yang Nabi SAW katakan api dunia kalian itu dibandingkan api neraka 69 kali lipatnya. Makanya koki ini ketika nyalain kompor gas,
dia langsung ingat akhirat gitu. Ada nggak kok kisah soal ini? Jadi setiap dia ngomong kompor gas, langsung ingat subhanallah ini panas kayak gini gimana neraka gitu. Kemudian dia ngegodok sesuatu sampai matang mendidih gitu. Ya, gasnya buihnya kemudian masya Allah. Ini terus dia berpikir, gimana dengan orang-orang yang ada di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia nyate, gimana dengan orang-orang yang dipanggang? Tasla naran hamiyah. Soliya yasla itu maknanya terpanggang. Keinget gitu loh. Ternyata koki ini ustadz, insyaallah. Ya, ilmunya tinggi. Jadi apapun bagian dari masakannya itu, dia ingat akan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya mentadabburi ayat kauniyah, ini baru ilmu tata boga ya, dan semisal itu. Lalu apalagi yang lebih luas daripada itu? Seperti sains, ilmu biologi, kedokteran, dan semisalnya. Ya. Maka orang yang ingat sama Allah Azza wa Jalla, dia yang ketika dia melihat ilmu-ilmu ini dan melihat alam semesta dengan segala keterjadian dan kenyataannya, membuat dia semakin yakin akan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan ilmu sejarah, histori, sejarah. Jadi apa yang ada di Al-Quran dari isyarat-isyarat, itu kan jadi ilmu dunia juga gitu loh. Contoh apa? Ilmu apa di dunia yang bermanfaat ya, tapi ilmu dunia. Yang di Al-Quran itu ada isyarat untuk menujunya. Contoh apa? Kalau misalnya ilmu tentang traveling antar negara, traveling itu juga ada ilmunya, bukan hanya semata-mata pesawat atau, yaitu bagaimana kita mengenal bangsa-bangsa atau suku-suku lain. Ada nggak dalil tentang itu? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sebelum antum ke negara asing, antum perlu tahu juga kultur mereka umumnya gimana. Umumnya nggak harus detail banget. Tapi semakin antum belajari, antum semakin tahu kekuasaan Allah atas manusia dengan segala modelnya. Ya. Antum akan tahu. Dan itu ada kuasa Allah di situ. Yang kalau antum memorikan, ingatkan ternyata subhanallah Allah Ta'ala ciptakan kita beda dengan orang India. Ada Indonesia, ada India, sama-sama Indi. Tapi kita pakai Indonesia, mereka India saja. Dan beda kultur, jelas beda kultur. Dari jogetnya aja beda orang Indonesia sama India. Mereka lebih jago, ya. Bahkan mereka enggak joget pun kelihatan joget. Sampai Anda pernah suatu ketika di lift tahun 2018, masih teringat itu. Kemudian ngelihat ketika itu di lift di hotel bintang 4 atau bintang 3 atau sebelumnya gitu. Ekonomis lah. Banyak orang dia juga nginep di situ. Kulturnya beda sama kita. Ketika di lift itu mereka semua keluarga orang India, Ana sendiri, Indonesia sendiri, mukanya beda sendiri dah. Ini mereka ngeliatin itu, jadi kita berhadapan, Ana sendiri, mereka berhadapan, Ana jadi saling melihat, saling menghadap. Ana ngerasa diliatin, bener semua ngeliatin Ana. Dari perempuan laki-lakinya, India yang pakai, perempuan yang pakai ini loh, emak gemuk yang pakai ini apaan lah pakaian mereka tapi pakai kerudung, sari atau apalah namanya itu. Karena Anda liatin, Anda tetap balik emak-emaknya itu. Tahu nggak mama yang ngapain? Kayak gitu. Ngeliatin anak kayak gitu. Anda memperhatikan, kalau kau itu orang Indonesia kayak gini-gini kan berarti kan gitu ya. Itu Anda merasa diremehin gitu loh sama dia. Anda liatin, dia ngeliatin balas tapi kayak gini-gini. Itu Anda memahami, menafsirkan itu sebagai apa? Karena pakai kultur Anda, pakai kultur kita sebagai apa? Apa-apaan kamu ini gitu kan? Itu 2018. 2025 Anda membaca buku tentang kultur-kultur, ya. Tapi dalam masalah bisnis. Ternyata orang India itu, mereka geleng-geleng kecil itu justru tanda respect dan hormat. Jadi besok-besok ketemu orang India, antum tunggu dia geleng-geleng, berarti antum dihormati. Gitu. Jadi gini-gini orang India tuh bukan, ya antum lihatlah film India mungkin.
Tapi jangan kalau bisa ya. Ketika orang dia ngomong, ini, itu sebenarnya respect. Iya. Kalau kita ngomong sama teman kita, ente jangan. Kita kan dalam konteks apa? Menolak, menyangkal, nggak setuju. Tapi orang ya, gitu loh. Nah kita orang Indonesia, nah ini Allah kasih, lihat saraf-saraf yang ada di leher, ototnya dan seterusnya, itu membuat dia gerak seperti itu. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Mungkin selama itu kita nggak ngeliat ini ciptaan Allah, Allah yang atur seperti ini kulturnya. Tapi ketika kita dalami segala keterjadian ini, takdir Allah Ta'ala, subhanallah. Betapa kita selalu bisa ingat Allah dengan segala apa yang ada di penampakan yang ada di hadapan kita. Itu baru satu sampel dari miliaran sampel yang nggak bisa kehitung. Begitu ya. Mungkin sampai sini atau gimana? Ana lupa kebiasaan kajian di sini sampai kapan ya? Cukup kali ya. Oh ya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Kita mungkin untuk materi cukup sampai sini insyaallah tentang ayat syariah dan ayat kauniyah. Dan tadi mohon maaf atas keterlambatan ya karena alhamdulillah Anda belakangan ini sepekan ini terutama sudah belajar naik motor lagi dan berusaha untuk jauh-jauh dulu, bisa jauh. Alhamdulillah bisa sampai sini naik motor, alhamdulillah sendiri ya. Jadi mudah-mudahan menuju new normal ya. Ya. Tapi habis itu jangan PSBB lagi gitu. Ya. Ya alhamdulillah udah bisa ke sini dengan naik motor itu udah alhamdulillah banget ya. Tapi di antara ini semua hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang menguatkan ya. Karena pada hakikatnya kita itu lemah. Dan ana terasa kelemahan diri ana di mana ya ikhwan. Kalau enggak Allah kuatin itu, kalau enggak Allah kuatin mungkin gampang terjadi kecelakaan sebenarnya. Tapi semua berasal diawali oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu hati sebenarnya. Ketika hati itu ragu, dikit-dikit ngeri, itu yang bikin kita itu deredek pas naik motor tuh tegang, terus itu yang membuat kita akan mudah untuk entah jatuh entah apa gitu ya. Tapi namanya orang habis kecelakaan itu, ana termasuk yang sangat beruntung karena tidak pingsan ketika kecelakaan. Kan biasanya orang kecelakaan ya jatuh kemudian hampir kelindas. Ada orang yang sampai gelap matanya, nggak bisa ngelihat itu dalam waktu berapa detik, terus shock dan kemudian nggak mau naik motor lagi dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala kasih ana kemudahan. Tadi ketika memang jalan di daerah Sumarekon itu kan mau ke jalan layangnya itu kan banyak mobil Pak, ada truk, ada mobil. Itu pikiran itu kan harus dijaga, jangan sampai grogi. Tenang. Ini tangan masih kerasa Pak, ada pennya ini berat. Tapi tenang, maka alhamdulillah sebenarnya Allah Ta'ala mudahkan. Karena ini hati ini Allah yang atur gitu loh. Begitu juga dengan kita semua. Di sini pun ada ayat kauniyah yang Allah Ta'ala titipkan supaya kita paham ini semua makhluk Allah. Tuh semua kejadian semua. Ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan baik kita atau anak-anak. Ya kita mengajarkan anak-anak untuk mengingat Allah melalui makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.